Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang memori hierarki, yaitu di bagian caching pada memori hierarki. Selamat menyaksikan. Di bagian kedua pembahasan tentang memori hierarki ini, kita akan membahas tentang locality ya, dan caching pada memori hierarki. Pertama-tama kita akan bahas tentang konsep locality ya. Jadi prinsip dari locality ini itu adalah program itu memiliki kecenderungan, komputer itu memiliki kecenderungan programnya untuk menggunakan alamat dari data dan alamat dari instruksi ya, yang sebelumnya sudah digunakan atau dekat dengan alamat data maupun alamat instruksi yang sebelumnya sudah digunakan. Jadi kecenderungan itu ini mendasari prinsip locality. Ini makanya kenapa menjadi penting. Locality sendiri itu ada yang dikenal dengan temporal locality. Ya, jadi temporal locality ini sifatnya dengan waktu atau frekuensi akses ya. Jadi kalau misalkan ada satu item, satu alamat nih yang sudah di refer ya, sudah digunakan, maka ada kecenderungan dia akan digunakan kembali di kesempatan berikutnya. Dan locality yang kedua itu adalah spatial locality. Ya, ini kaitannya dengan space atau ruang. Di mana item atau alamat yang sudah diakses ya, itu maka ada kecenderungan untuk mengakses alamat di sekitar yang sudah diakses tersebut, yang tadi gitu. Jadi kalau tadinya itu di sini, maka spatial locality itu berarti ada kecenderungan bahwa yang akan diakses itu di dekat-dekat ini, misalkan yang ini setelahnya. Itu spatial locality. Ini contoh potongan program terkait dengan prinsip locality. Jadi di sini ada program yang mengakses suatu array A, ya. Dan program ini menjumlahkan elemen-elemen dari array A. Misalkan ini array 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka ini dimasukkan ke dalam variabel sum. Nah, ini masuk nih. Kemudian ditambah dengan yang ini. Kemudian ditambah dengan yang ini. Dan seterusnya, ya. Jadi ini programnya melakukan seperti itu dengan cara looping for. Nah, kalau dilihat dari sisi data maupun dari sisi instruksi ya. Jadi kita lihat dari sisi referensi data ya. Dia mengakses array, elemen dari array ini. Array ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu secara berurutan ya. Berurutan. Jadi dari sini kemudian ke sini pindah satu itu namanya stride 1 kita sebutnya. Stride 1 reference pattern. Ya, polanya itu geser 1 itu stride 1. Nah, ini kita lihat termasuk dalam bagian locality spasial ya. Jadi tadinya di sini, kemudian dia akses yang di sekitar alamat sebelumnya yaitu ya ini sebelahnya. Gitu. Kemudian terkait dengan data dia juga mengakses variabel sum ini. Ini diupdate terus ya. Pertama ditambah dengan elemen yang ke 0, kemudian ditambah lagi dengan elemen yang ke 1. Jadi sum ini tambah lagi dengan yang baru ya. Dimasukin lagi ke dalam sum. Ya, makanya ini sama dengan sum sama dengan sum ditambah AI gitu ya. Artinya. Maka sum ini diakses setiap iterasi sehingga dia masuk dalam locality temporal. Ya, artinya secara frekuensi diakses itu diakses berkali-kali gitu. Ya, variabel yang sama variabel sum ini. Itu dari sisi data. Sekarang dari sisi instruksi, kalau kita lihat instruksi ini dalam assembly seperti teman-teman udah lihat sebelumnya, itu kan ada push, kemudian instruksi-instruksi yang lain ya, masuk for dan lain-lain, itu diakses secara berurutan dari baris ke baris ya, baris ke baris assembly ya. Ini juga adalah bentuk locality spasial ya, dimana dari satu baris dia pindah ke baris berikutnya, pindah ke baris berikutnya, pindah ke baris berikutnya dari sisi instruksi. Kemudian di sini juga kita lihat ada loop for ya. Dan dari loop for ini maka dia akan berulang ya. Kemudian berulang. Nah, di sini adalah locality temporal ya. Nah, kenapa locality ini menjadi penting ya? Karena locality ini bisa memberikan kita petunjuk mengenai
performa dari suatu program, ya. Dan bisa dikatakan dari perspektif programmer ya, seorang programmer yang baik, ya developer yang baik, itu bisa melihat kode dan mendapat sense atau merasakan bahwa ini locality-nya bagus atau enggak gitu. Kalau programmer yang bagus, dia bisa merasakan gitu. Ini kayaknya locality-nya nggak bagus gitu. Karena nanti efeknya itu nanti ketika dijalankan ke performa. Nah, di sini kita lihat ada contoh nih. Contoh ya, dia ada fungsi di mana ini seperti yang tadi, fungsi summing menambahkan komponen dalam array. Nah, tapi dia ada dua loop. Loop I dengan loop J. Di mana nanti isi dari array A nih, baris dan kolom diakses kemudian dijumlahkan, ya diisi ke dalam sum. Nah ini kira-kira kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat di sini, kira-kira apakah ini memiliki locality yang baik? Ya. Sebelumnya saya ingatkan juga bahwa C ini itu dia punya sifat aksesnya row major ya, row major. Jadi kalau dia mengakses data, kalau misalkan ada akses data 2 dimensi begini, maka dia aksesnya ke sini dulu. Sampai habis, baru diakses sini lagi. Ini namanya row major. Gitu. Ini dalam bahasa C, dia pakai prinsip ini. Sehingga, kalau kita lihat, di sini kan, dia loop terluarnya adalah yang I. Ya, yang baris nih dalam hal ini ya. Yang baris ditahan ya, ditahan di sini. Kemudian J loop dalamnya itu berubah, ya kan? Jadi kalau kita lihat ini yang pertama berubah adalah J-nya dulu kan. Kalau I-nya mulai dari 0, A0 jadi J0, habis itu A0 J1, A0 J2 dan seterusnya. Berarti benar ya ke sini ya. Ya. Row major. Berarti ini memiliki locality yang baik. Nah, ini contoh ilustrasi lawannya. Ya, jadi kalau di sini seperti tadi, tapi sekarang loopnya dibalik. Sekarang looping dari kolomnya itu di luar. Gitu, sehingga kolomnya ditahan. Ya, kolomnya ditahan. Kolom ditahan, kemudian barisnya berubah. Berarti dari sini dia pindah ke sini. Pindah ke sini. Kemudian dari sini pindah lagi ke sini. Apa yang terjadi dengan ini nih? Ini di skip. Ya. Nah, ini berlawanan dengan proses naturalnya yang di bahasa pemrograman C gitu. Sehingga ini locality-nya buruk ya. Poor. Ya, jelek locality-nya. Gitu. Karena bagaimanapun C itu nanti akan mengakses ke sini gitu. Jadi yang ada dia mengakses ke sini, tapi yang di sini di skip. Dia bukan nggak bisa ke sini deh. Bukan gitu cara kerjanya. Dia aksesnya akan tetap ke sana. Tapi yang ini di skip. Padahal harusnya kalau ini dibalik, yang ini jadi I, yang ini jadi J, maka ini dia akan ke sini sesuai dengan programnya emang akan jalan ke sana gitu. Jadi sekalian baca, sekalian jalan gitu. Kalau di sini programnya jalan tapi nggak baca apa-apa, habis itu harus ke sini gitu. Ini bisa berkali-kali lipat lebih lama dibandingkan yang program sebelumnya. Nah, hanya gara-gara masalah locality. Nah, ini ada contoh lagi. Ya, di sini sekarang ada tiga dimensi nih. Ya. Tadi kan kalau misalkan dua dimensi kita bisa pahami ya, row major. Jadi kan ke sini ya. Bukan ke sini. Bukan. Ya. Itu kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi gimana? Nah, kalau tiga dimensi, kita ngelihatnya udah bukan dalam perspektif geometrik seperti ini gitu. Tapi kita lihat aja sebagai matriks. Ketika dia itu komponen matriks paling ujung, itu yang berubah duluan. Gitu. Jadi kalau misalkan dia 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya, ya ilustrasinya yang paling belakang, ya kalau di sini misalkan baris kolom tinggi gitu.
maka yang ini yang paling duluan. Kalau dia 2 dimensi, maka yang ini bergerak duluan. Bener kan ya kalau 2 dimensi? Kalau kolom bergerak duluan kan jadinya ke sini kan, sebelum baris. Kalau dia pakai tinggi atau tebal, ya berarti tebalnya dulu. Baru yang kedua barisnya. Kolomnya. Baru yang ketiga barisnya. Gitu. Begitu juga di sini ya, di contohnya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita mengubah urutan dari loop-nya supaya memiliki good spatial locality. Nah, ini kita lihat di sini KIJ ya. Karena dia KIJ, maka harusnya loop yang paling cepat berubah adalah yang paling belakang, yang ini ya, harusnya dalamnya J. Nah, di sini kan K nih. Ini jelek nih locality-nya. Karena dia akan nge-skip nanti. Ya, seperti yang kita lihat di ilustrasi slide sebelumnya. Gitu. Sehingga ini harusnya urutannya dirubah jadi seperti ini juga loopnya. Jadi di sini jadi K, di sini jadi I, di sini jadi J. Gitu ya ilustrasinya. Sekarang kita masuk kepada konsep memori hierarki. Ya. Memori hierarki ini latar belakangnya karena kecepatan teknologi storage yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, itu berbeda-beda. Gitu. Semakin cepat suatu storage, maka dia akan semakin mahal, ya. Dan biasanya untuk harga yang sama ya, otomatis kapasitasnya akan berkurang, gitu. Dan juga dia biasanya akan butuh power yang lebih banyak, ya, sehingga panas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada gap antara kecepatan CPU dengan kecepatan memori. Ya, CPU dengan RAM kita tahu lebih cepat CPU kan, dan semakin lama teknologi CPU itu semakin cepat gitu dibandingkan dengan RAM. Ya, jadi ada gap gitu. Dan yang ketiga, program komputer itu memiliki kecenderungan memanfaatkan locality. Nah, karena tiga latar belakang ini, maka muncullah konsep memori hierarki untuk manajemen memori sehingga bisa mencapai performa yang optimal. Kita masuk kepada pembahasan cache ya, atau caching dalam memori hierarki. Ini adalah ilustrasi dari memori hierarki, di mana storage yang paling cepat ya, atau memori yang paling cepat itu ada di paling atas di sini. Dimulai dari level 0. Kemudian semakin naik levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4 itu semakin lambat. Semakin lambat. Ya. Tapi kita lihat dari ukurannya, ini kan kayak segitiga ya, kayak piramid. Yang paling bawah ini ukurannya bisa semakin besar. Gitu. Jadi kalau ke atas makin kecil, makin cepat, dan makin mahal per byte-nya kalau kita hitung. Sedangkan kalau ke bawah, levelnya, angkanya naik ya, L0 jadi L1, jadi L2, L3, L4, dan seterusnya, itu maka semakin besar, semakin lambat, tapi juga semakin murah. Kita lihat yang di level 0 itu ada register. Ini adalah yang paling cepat. Ya, memori yang paling cepat karena dia ada di dalam CPU. Kemudian setelah itu ada L1 cache. Ya, cache level 1. L1 cache itu ada di SRAM. Ya. Di bawahnya ada L2 cache. Di bawahnya ada lagi L3 cache. Ini kalau di prosesor biasanya sampai L3 ya. Gitu. Kemudian di bawahnya ada main memory di RAM. Ini RAM yang biasa kita sebut RAM gitu. Main memory. Di bawahnya ada secondary storage, local disk. Ya, seperti hard disk, SSD dan seterusnya. Lebih lambat dari RAM ya. Kemudian di bawahnya lagi ada remote secondary storage yang di luar gitu. Bisa web server, ya pokoknya eksternal. Gitu. Ini adalah ilustrasi dari memori hierarki. Nah, konsekuensi dari konsep memori hierarki adalah konsep caching atau cache. Cache ini secara definisi adalah storage ya, tempat penyimpanan yang bertindak sebagai buffer atau staging area untuk level yang di bawahnya yang lebih lambat gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu level storage, dia melayani storage lain yang lebih lambat, maka dia bertindak sebagai cache. Itu definisinya. Nah, ini konsekuensi dari memori hierarki. Ya, idenya adalah untuk setiap
K, ya, maka smaller device perangkat di level K tersebut akan bertindak sebagai cache untuk perangkat yang lebih lambat di level K plus 1. Jadi kalau kita ingat yang tadi, memori hierarki, misalkan ini level K, ini level K plus 1, tambah ke bawah, tambah besar ya, K plus 2, maka K ini menjadi cache dari K plus 1. Sedangkan K plus 1 menjadi cache dari K plus 2, dan seterusnya. Gitu. Mengapa memori hierarki ini bisa berjalan? Ya, karena tadi, balik lagi, karena locality. Gitu. Karena locality. Sehingga program itu akan lebih sering mengakses level K, ya, dibanding data di K plus 1. Sehingga K plus 1 ini bisa dibikin lebih lambat, bisa dibikin lebih murah. Gitu. Nah, idenya adalah dengan kita buat memori hierarki seperti ini, itu kita bisa membangun suatu sistem storage yang harganya itu semurah yang paling bawah, tapi performanya itu secepat yang paling atas. Itu idenya kira-kira dari caching ini. Ini kita lihat ilustrasi dari caching ya. Pada memori hierarki tadi, misalkan kita punya dua level memori ya. Ini memori yang lambat, ini memori yang cepat. Memori yang cepat kita sebut sebagai cache dari memori yang lambat ini ya. Dia bertindak sebagai cache. Gitu. Jadi yang lebih cepat, lebih mahal ya. Sedangkan yang di bawah ini lebih lambat dan tapi lebih besar. Gitu kita lihat ya. Nah, transfer data di sini di apa namanya? Dinyatakan dalam bentuk blok unitnya. Jadi per blok nih. Kita lihat di sini cache-nya ada 4 blok. Di memori ini bisa ada 16 atau lebih blok. Misalkan memori mau akses data di blok 4 ya. Maka data di blok 4 ini akan masuk ke dalam cache. Gitu. Kemudian memori mau diakses di blok 10. Maka blok 10 juga akan masuk ke dalam cache. Performa dari cache sendiri itu dinyatakan dalam parameter hit dan miss. Nah, apa yang dimaksud dengan hit dan miss ya? Kalau hit itu artinya cache-nya kepake. Gitu, cache-nya kepake. Ya. Jadi seberapa banyak dia kepake itu namanya hit. Kalau cache-nya itu udah di nggak terpakai, itu artinya miss. Gitu. Artinya ada utilisasi memori tapi tidak memberikan manfaat untuk yang berikutnya. Artinya nggak tersimpan di cache, itu namanya miss. Kita lihat yang hit dulu. Jadi kalau cache ini misalkan ada request, ya request blok 14, gitu dari memori. Maka dicari blok 14 yang ini ya, blok 14. Nah blok 14 itu ada di cache, maka ini hit. Nah sedangkan kalau misalkan miss, ya misalkan ada request blok 12. Blok 12 ini nggak ada kan di cache kan? Adanya di memori. Sehingga dia harus baca dari memori. Cache-nya harus baca dari memori. Gitu. Harus request ke memori lagi. Untuk nanti 12 ini ditaruh di cache. Misalkan di sini nih pas ini. Nah, yang berikutnya lagi, request berikutnya akan dilihat akan ngehit nggak. Kalau request berikutnya itu salah satu dari 8 atau 12 atau 14 atau 3, maka akan terjadi hit. Tapi kalau request berikutnya itu misalkan 7, ya maka ini cache-nya miss. Berarti cache-nya ini tidak bermanfaat nih nyimpen 4 angka ini. Gitu untuk yang berikutnya itu namanya miss. Nah, ilustrasinya teman-teman juga bisa membayangkan kalau misalkan teman-teman menjaga perpustakaan ya. Jaga perpustakaan, perpustakaannya itu ada berapa lantai gitu. Misalkan ada 4 lantai, terus teman-teman di lantai dasar, resepsionis lantai dasar. Ya. Setiap ada yang datang, ada orang request saya mau pinjem buku ini gitu judulnya. Maka teman-teman harus naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4 untuk ambil buku itu. Ya. Nih ke tempat penyimpanan buku-buku. Kemudian balik lagi. Terus kemudian memberikan bukunya yang diminta. Ya. Tapi kalau misalkan ada buku yang sering sekali dipinjam, ya mungkin kita nggak perlu taruh buku itu di lantai 3 atau lantai 4. Kita beli lemari khusus yang ukurannya nggak terlalu besar, tapi menyimpan buku-buku yang sering dipinjam. Nah, itulah cache. Seberapa berguna ini lemari ini, itu adalah seberapa banyak buku-buku di sini sering dipinjam gitu. Kalau yang ini udah nomor 14 ini kayaknya udah nggak pernah ada lagi yang minjem. Tapi yang paling banyak sekarang dipinjam 7 ya, mending diganti aja.
ini jadi 7. Supaya lemari ini berguna. Nah, itu adalah performa dari cache, ya, seperti lemari itu. Lemari kecil ini untuk menyimpan buku-buku yang sering dipinjam kalau ilustrasi di perpustakaan. Gitu. Nah, tipe-tipe dari cache miss sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah cold miss atau compulsory miss. Yang ini adalah miss yang pasti terjadi karena awalnya cache itu pasti kosong ya. Dia awalnya waktu belum utilisasi pertama kan pasti awalnya kosong. Ini udah terisi memorinya. Sedangkan si cache pasti kosong dulu. Ketika ada request yang ini, nah ini akan diambil dan dia sekalian ditaruh di cache untuk berikutnya. Tapi pertama pasti kosong, makanya itu compulsory. Ya pasti terjadi gitu. Karena awalnya cache itu adalah kosong. Tipe yang kedua, miss itu adalah conflict miss. Conflict miss ini kalau cache yang diakses itu selalu di bagian yang sama, jadi dia tertimpa-timpa terus, gitu. Jadi cache itu bekerja dengan suatu pola. Misalkan kalau cache-nya gini ya, kita lihat ilustrasi gambar yang di sini lagi. Ini kan cache-nya ada 3. Di sini cache ada 3. Kemudian di bawahnya memori ada 9. Ya. Nah, ini baris yang ini untuk ke sini nih urutannya. Sedangkan baris yang ini itu untuk sini. Sedangkan baris yang ini untuk ini. Artinya, kalau misalkan ada data di sini, maka yang digunakan adalah cache yang di tengah, yang di sini. Kalau yang diminta data ini, yang digunakan itu yang di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau pertama diminta ini dulu, 1, maka 1 taruh di sini. Saya hapus biar kelihatan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan diminta 1, 4, atau 7, maka ditaruhnya di sini. Kalau diminta 2, 5, atau 8, taruhnya di sini. Gitu kan? Jadi pertama minta 1, oke, masuk sini. Yang kedua diminta 5, 5 masuk di sini. Yang ketiga diminta blok 3, 3 masuk di sini. Itu kira-kira ya, ini ilustrasi dulu. Nah, kalau yang dinamakan conflict miss ini, kalau misalkan aturannya seperti itu, ini ternyata case yang diminta, itu yang pertama diminta adalah 1. Miss kan, karena kosong. Oke, miss. Kemudian yang diminta lagi yang data berikutnya 4. Waduh, 4 harus taruh di sini. Ya, otomatis ini miss lagi. Jadi 4 baru lagi kan, belum pakai. Belum hit. Hit kan ngambilnya kalau udah data, ngambil yang dari sini. Ya, yang udah disimpan sebelumnya. Kalau ini kan belum pernah. Pertama kali disimpan 4 sini. Data kemudian berikutnya berapa lagi? Berikutnya adalah 1 lagi. Ya, miss lagi. 1 lagi. Jadi nggak pernah hit. Kemudian berapa? Kemudian 7. Ya, miss lagi. Nah, ini namanya conflict miss. Karena yang diminta di situ terus gitu. Gitu. Jadinya yang ada ini nggak hit-hit. Tidak pernah hit. Nah, biasanya yang umum itu aturannya gini. Blok I pada level K+1 maka harus ditaruh di blok ke I mod 4 dari level ini 4 nih maksudnya karena sebelumnya kita 4 gitu. Kalau yang 3 ini misalnya mod 3 gitu. Jadi kalau misalkan ini 0, posisi 0, 1, 2 saya bikin aja biar 4 ya seperti yang di deskripsi gitu. 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12. Nah, 0, 1, 2, 3. Nah, ini kalau contohnya ini, maka ini berlaku seperti ini. Jadi dia harus ambil di blok I mod 4. Jadi kalau dia blok 0, maka ya dikasihnya di 0. Kalau dia 1, 2, 3 dan seterusnya ngikutin aja. Kalau 4, maka masuk lagi di 0. Kalau blok 8 masuk lagi di 0. Ya. Makanya contohnya kalau misalkan blok referensinya itu 08, 08, 08 ini akan miss terus. Seperti contoh yang tadi. Gitu. Yang ketiga, contoh miss itu adalah capacity miss. Yaitu kalau misalkan data yang diminta itu lebih besar daripada ukuran cache-nya. Ini udah jelas ya. Maka nggak bisa disimpan di sini. Kalau misalkan ini kotaknya sebesar ini. Sementara setiap data yang diminta itu sebesar ini gitu. Kan nggak bisa disimpan di satu kotak ini kan. Maka dia miss. Kemudian datang lagi data yang lebih besar lagi.
ya nggak bisa juga, miss juga gitu. Ini capacity, masalahnya karena kapasitas. Nah, contoh dari caching pada memori hierarki, kita lihat nih, kecepatan atau di sini adalah delay ya, latensi berapa cycle dari beberapa jenis memori. Yang pertama yang paling cepat ya, di level 0 itu register, dia latensinya 0 karena dia ada di CPU. Jadi ya memang karena dia di CPU tidak ada latensi, CPU akan mengakses dirinya sendiri. Dia di manage oleh compiler. Kita lihat yang di bawahnya, TLB ini kita nggak bahas dulu. Bawahnya ada L1 cache. Dia butuh sekitar 4 cycle. L2 cache butuh sekitar 10 cycle. Ya, ini menjadi cache dari ini. Dan ke bawah dan seterusnya. Ada virtual memory ya. Dia ukurannya kalau yang tadi ini sekitar 64 byte block ya. Kalau di sini 4 kilobyte page. Page ini adalah unit kalau teman-teman ingat dari pembahasan storage teknologi di sebelumnya, page ini adalah unit penyimpanan data yang paling kecil ya di dalam blok gitu. Kemudian di bawahnya ada buffer, ada disk ya sampai ke bawah. Ya, disk ini hard disk gitu kan. Dia bisa 100.000 kali lebih lambat ya daripada register. Daripada L1 cache ya. Gitu. Terus kemudian di bawahnya lagi ada network cache, ada browser cache kalau teman-teman pakai browser Firefox, Chrome atau yang lain, ya dia lebih lambat lagi. Kemudian terakhir ada web cache, ya remote server itu lebih lambat lagi. Nah, dengan adanya hierarki seperti ini, kita bisa membangun suatu sistem yang optimal gitu loh. Jadi kita menaruh data-data dan instruksi itu berdasarkan prinsip caching yang memanfaatkan locality. Jadi nggak kebalik-balik gitu. Kita kapan yang cepat ya dikasih yang cepat, yang lambat dikasih proses yang lambat gitu ya. Jadi seimbang. Jadi kesimpulannya kita sudah lihat ada gap antara CPU dan memori dari segi kecepatan akses ya. Kemudian kita juga pelajari bahwa program itu memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan locality, baik temporal maupun spasial. Sehingga dibutuhkan konsep yang dinamakan memori hierarki ya, berdasarkan konsep caching ya, untuk menjembatani gap tersebut dengan memanfaatkan locality. Jadi itu kira-kira kesimpulan dari pembahasan kita pada pertemuan ini. Demikian penjelasan mengenai caching pada memori hierarki. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam memahami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.